Kabupaten untuk di Sungai Ringit. Dan juga kita mengusulkan kemarin kepada Dirjen Budidaya pendirian pabrik pakan. Nah, untuk itu kami mengundang kemarin Pak Dirjen Budidaya supaya bisa melihat kondisi langsung bagaimana perkembangan budidaya patin di Sungai Ringit ini. Perlu kami sampaikan Pak D, Ibu Reni, sekarang kesempatan yang baik bagi kita karena di hadapan kita semua sudah hadir dari Dirjen Perikanan yang mewakili anggota DPR RI dari kabupaten. Nah, sekarang nanti kita akan temu bicara. Mungkin kami berharap bapak-bapak atau ibu-ibu yang hadir yang mengalami permasalahan yang perlu kita diskusikan dalam temu bicara nanti tolong disampaikan supaya apa permasalahan-permasalahan yang bapak-bapak ibu hadapi di dalam temu bicara ini mudah-mudahan kami mengetahui semuanya, mudah-mudahan nanti kami juga bagaimana memikirkan untuk permasalahan bapak-bapak itu dapat kita atasi secara sama-sama. Jadi sebelumnya kami juga ucapkan terima kasih atas semua undangan yang hadir pada hari ini. Juga kami ucapkan terima kasih atas dukungan Pak Camat, Kepala Desa, terutama yang punya kolam Pak Bastian yang telah memfasilitasi acara ini. Kami ucapkan banyak terima kasih dan kami juga mohon maaf kalau pada acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri billahi wal taufiq wal hidayah. 490 ton dengan jumlah pembudidaya 8.412 ton ini artinya yang ada di daratan, yang ada di nelayan 17.000 lebih. Jadi luar biasa di Kabupaten Banyuasin. Banyuasin dikenal sebagai penghasil ikan patin terbesar di Sumsel dengan sentra produksi berada di Sungai Ringit, Kecamatan Talang Kelapa. Produksi per hari 40 ton. Ini tentu membutuhkan jumlah pakan yang besar, sekitar 50 ton per hari. Pemasaran ikan patin sebagian besar di pasar induk Jakabaring dan ke Kabupaten dan Provinsi Sumatera Selatan. Pengepul yang langsung datang ke kolam dengan harga berkisar 15-17 ribu per kilo. Dengan perputaran uang di Sungai Ringit dalam satu hari mencapai 690 juta. Halo. Jadi sudah disampaikan Pak Kadis tadi. Satu bulan 19,5 miliar. Dalam satu tahun mencapai 234 miliar. Jadi luar biasa untuk Sungai Ringit, khususnya Pak Bastian. Tepuk tangan untuk Pak Bastian. Berkaitan dengan hal tersebut, Ya. Tapi saya di sini merasa nyaman walaupun di Palembang. Yang pertama ada Pak D, saya merasa nggak asing. Kemudian ada ibu kita, ini juga mitra dan kebanggaan kita. Kemudian ada Pak Septi Fitri. Pak Septi ini teman kuliah saya, Bu. Satu tingkat di bawah saya. Jadi kami sudah kenal sejak lama, Ibu. Sejak kami masih di Pasar Minggu. Karena kampus kami di Pasar Minggu. Kemudian tentunya yang kami banggakan Ibu Reni Astuti. Bapak Ibu harus bangga dengan beliau, Pak. Karena kalau di istana, salah satu komisi 4 yang selalu menggaungkan dan memperjuangkan Bapak Ibu, baik itu insan pertanian, insan perikanan, insan kehutanan adalah salah satunya beliau. Tepuk tangan untuk beliau. Jadi apa yang disampaikan tadi beliau, ada ekskavator, ada bioflok, itu salah satu, mohon izin Pak Wakil, itu juga perjuangan beliau untuk meyakinkan kami. Karena dalam penyaluran program-program itu kami juga harus merasa aman. Tidak hanya tersalurkan, tapi kami juga merasa aman. Untuk itu perlu ada rekomendasi beliau, kemudian diverifikasi, itulah yang menjadi keputusan. Kemudian juga tentunya ada Pak Samsul. Kades Sungai Ringit, dan yang saya banggakan Pak Bastian. Ini saya sudah kenal lama Pak Septi, beliau ini adalah dulu klien saya, Pak. Sayalah yang mengurus sertifikat lokasi ini. Saya bangga kepada Bapak yang sudah sukses baik di perkebunan maupun di perikanan.
Dan yang saya banggakan hadirin yang hadir di siang hari ini, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sulaiha. Kami dari Poklaksar Ruli Atalah atau Rumah Lele Atalah. Jadi kita mungkin cerita sedikit Bapak Ibu sekalian, di tempat kita itu selain budidaya lele juga membuat olahan dari ikan lele. Jadi ikan lele di tempat kita itu tidak bersisa sama sekali. Jadi dagingnya kita buat abon, tulangnya kita buat kemplang, kulitnya dibuat keripik kulit, dan juga telurnya kita buat bekasem. Kemudian isi perutnya juga itu kita rebus, kemudian kita campur dengan di belakang kita siapkan kalau ada yang ingin membeli ya. Jadi kami sebenarnya tidak bertanya, hanya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Pak Septi dan juga dalam pidato Pak D juga mengusulkan tentang pabrik pakan ikan. Ya, jadi kami sangat memohon sekali Bapak Ibu sekalian yang bisa mengambil kebijakan untuk dapat merealisasikannya. Karena permasalahan kami pembudidaya ini adalah yang paling besar itu adalah masalah pakan yang harganya sangat tinggi. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian kiranya bisa segera dapat direalisasikan pakan ikan tersebut. Demikian kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Budaya Gabus, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kesempatan dan waktunya untuk para kadis yang mewakili atau juga untuk Pak Slamet yang mewakili dari pemerintahan Kabupaten Banyuasin, untuk Ibu Reni juga terima kasih Mbak Reni atas waktunya untuk bisa datang ke Banyuasin, ke lokasi kami, juga untuk rombongan dari Dirjen Budidaya Perikanan. Jadi untuk apa Pak? Memang banyak sekali Pak sebenarnya permasalahan kita pelaku usaha budidaya perikanan ini Pak. Di kelompok kami budidaya ikan gabus Pak. Ikan gabus kan. Ya sekarang alhamdulillah sudah berkembang, anggota saya 16 kelompok Pak di Talang Kramat. Tapi tidak menutup kemungkinan Pak. Jadi kalau saya telusuri di daerah tempat saya ke Talang Kramat itu Pak, itu bisa 60-80 kakak Pak yang sudah budidaya gabus. Waktu budidaya gabus. Berbudidaya gabus. Budidaya intinya pembesaran Pak. Pembesaran karena belum ada pembibitan. Pak. Itu kendala pertama. Ini mulai maraknya waktu kami dengan Pak Septi meluncing budidaya gabus itu Pak di Kelurahan Talang Kramat. Jadi selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Acuy, Pokdakan Teratai di Sungai Rengi Murni, Kecamatan Tangkelapa, Kabupaten Banyuasin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Perikanan Banyuasin, KKP Pusat, baik dari KKP Balai BPNT Jambi, Pak Bayun, Sungai Gelam, dan FAO. Belajar membuat pakan mandiri yang baik dan budidaya ikan yang baik. Pokdakan kami juga mendapat sertifikat CPIB, Pak Direktur Dirjen. Cara budidaya ikan yang baik, satu hari 1,5 ton sampai 2 ton, Pak Dirjen. Kalau beberapa produk dari lele, mungkin nanti patin juga bisa diarahkan ke sana ya Bu ya, atau mungkin nanti kalau berkembang gabus juga bisa diarahkan ke sana. Ya. Mungkin untuk lebih mengembangkan kapasitas kelompok di eselon 1 KKP itu salah satunya ada Dirjen Pengelolaan Daya Saing. Mungkin Ibu saya kira udah nggak asing karena ini programnya mereka ini. Nah di sana mereka ada program-program pendampingan, kemudian juga bantuan alat-alat terkait dengan
membuat olahan-olahan seperti ini, Bu. Nanti mungkin bisa komunikasi dengan teman-teman dinas perikanan, baik itu yang di kabupaten maupun di provinsi, untuk bisa memanfaatkan program-program yang ada di Direktorat Jenderal PDS atau Pengelolaan Daya Saing. Di sana ada program-program bantuan yang bisa dimanfaatkan. Kemudian untuk mesin pakan, silakan. Kemarin tadi disampaikan oleh Ibu Reni, tahun kemarin sebetulnya sudah dianggarkan, tapi karena ada refocusing itu sarannya mungkin kalau kita mungkin tahu Ibu, mungkin dari Bapak masyarakat, pemangkasan anggaran lah, karena untuk mendukung program COVID. Depannya dengan dikawal oleh Ibu Reni, kalau Ibu Reni sudah bicara biasanya akan didengar itu. Juga dengan Pak Wakil Bupati ya, dan Pak Bupati, artinya Pemda juga mendukung dengan kompensasinya tadi, siap menyiapkan lahan ya. Karena nanti untuk mendirikan pabrik pakan itu juga tidak sembarangan, Bapak Ibu sekalian, harus dihitung. Nanti ada tim kami yang akan memverifikasi berapa sih sebetulnya kebutuhannya untuk pakan di sini, kemudian nanti akan jatuhnya kepada kapasitas produksinya berapa, mau 100 kilo per jam, 200 kilo per jam, nah itu ada hitung-hitungannya, teman-teman kami punya. Jangan sampai nanti Bapak Ibu saking semangatnya mengusulkan yang 500 per jam, tapi ternyata realisasinya yang terserap sehari-harinya hanya mungkin 100 kg per jam. Nah itu nanti menjadi temuan oleh tim inspektorat atau BPK. Nah, sehingga memang harus dihitung betul berapa kebutuhannya, sehingga ketemuan berarti kapasitasnya sekian kilogram per jam. Nah ini juga nanti berhubungan dengan lahan, Pak Wakil. Lahan harus clear and clean, harus betul-betul jelas, jangan sampai lahan itu tidak jelas kemudian di belakang hari menimbulkan masalah. Apakah Pemda berkenan menyerahkan, misalnya dibutuhkan lahan 2 hektar misalnya, Pemda berkenan memfasilitasi, melakukan serah terima kepada kementerian, dan nanti pabrik pakan itu bisa saja dikelola oleh timnya Pak Boyun, Balai Jambi, intinya kan membantu masyarakat gitu ya, produksinya untuk masyarakat supaya harganya bisa lebih murah. Karena kita memang tahu pakan itu adalah menyerap ongkos produksi bisa 60-80%. Sehingga memang maka di KKP atas berkenan Komisi 4 juga kita menggelontorkan program pakan mandiri, yaitu bantuan bisa dalam bentuk mesin pelet, cuman mungkin kapasitasnya yang berapa, yang kecil-kecil mungkin ya, untuk skala-skala rumah tangga untuk memenuhi kelompok mungkin ya. Tapi kalau sudah pabrik, ini mohon izin Ibu, biasanya Pak Menteri yang akan ketok palunya. Tapi kalau hanya mesin-mesin kecil tadi, Pak Dirjen mungkin bisa. Tapi kalau udah pabrik, Bu Reni, ini Pak Menteri biasanya yang akan ketok palu. Baik, itu terkait mesin pakan. Jadi intinya jangan lelah untuk mengusulkan. Kalau memang sangat dibutuhkan, silakan. Mungkin nanti dengan mohon berkenan kawalan dari Bu Reni dan juga Pak Bupati atau Pak Wakil untuk disampaikan proposalnya kepada Pak Menteri. Kemudian untuk Pak Beni dari Mina Hoki, selamat Pak, gabus ini masih langka. Tadi malam saya sempat diskusi dengan Pak Septi. Dia hanya mengetahui dan kemudian menerapkan prinsipnya itu dengan pendampingan dari teman-teman dinas. Tapi kalau yang pengusaha skala besar dan menengah itu wajib punya sertifikat, Pak. Nah, dinyatakan kecil, mikro, menengah dan besar itu sudah ada aturannya. Modalnya sekian miliar itu termasuk kecil, modal sekian miliar termasuk menengah, modal sekian miliar termasuk besar. Kemudian untuk sedang mengajukan penilaian CPPIB, cara pembuatan pakan ikan yang baik. Ini juga sertifikasi. Ini di rekan-rekan kami di Direktorat Pakan dan Obat Ikan. Ya, nanti dikomunikasikan saja, Pak. Direktur, kebanggaan kami. Mungkin dari beberapa penanya, untuk poin saja ya. Pertama saya memperkenalkan, saya Boyun Handoyo, saya dari Kepala BPBAT Sungai Gelam Jambi, Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam Jambi. Memang wilayah kerja kami itu untuk seluruh Sumatera, Bapak Ibu ya.
Jadi mohon pengertiannya ketika suatu saat mungkin kenapa sih yang ke Banyuasin cuma sedikit, ya cuma Bu Reni aja misalnya. Karena kita juga melayani untuk seluruh Sumatera, Bu Reni misalnya sama Bu Kiki ya, kalau di sini. Itu mungkin tentang bantuan benih ya. Tentang hal lain seperti teknis, di tempat kami memang membudidayakan hampir semua air tawar. Jadi ketika misalnya seperti Pak Acuy, Pak Acuy tadi minta patin dalam jumlah banyak, karena di kolam-kolam kami nggak cuma patin itu yang jadi masalah. Jadi ada 19 spesies dekat kami. Salah satunya itu tadi gabus, itu yang terbaru Pak. Jadi mungkin kami malah bisa belajar sama Pak Beni, bukan